Yeah. Came at 17. Damn. Halo teman-teman sekalian, jadi pada malam ini kita akan membahas terkait tentang apa sih yang didapatkan setelah monetisasi ya. Jadi bagaimana sih bentuk pendapatan kita setelah monetisasi, dan apakah setelah monetisasi langsung gajian ya. Jadi teman-teman kreator perlu tahu ya. Tapi sebelum lanjut, mungkin silakan teman-teman yang baru bergabung silakan dulu subscribe. Dan tentunya teman-teman yang di kolom komentar atau chat, selamat bergabung ya. Oke teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan ini saya sudah membukakan bagian monetisasi channel Viral Bugis. Jadi bagian monetisasi channel Viral Bugis di sini sudah ada 4 yang terbuka, 5 ya, sudah 5 yang terbuka. Nah, fasilitas apa sih yang akan didapatkan? Jadi di awal saya akan menjelaskan dulu bahwasanya ketika teman-teman sudah berhasil monetisasi, setelah memenuhi pedoman persyaratan konten, pedoman komunitas, memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, mendaftar monet, dapat email dan diterima, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu ya. Di tampilan ini nanti teman-teman akan melihat seperti ini. Jadi di sini ada namanya ringkasan ya. Ringkasan ini tiada lain dari yang seperti ini di atas sebenarnya. Hanya saja nanti saya akan bahas satu-satu ya. Tapi di sini teman-teman harus fokus melihat ke sini dulu ya. Di bagian sini, di sini artinya menerima pembayaran. Kalau seumpama belum tanggal 10, maka di sini penyiapannya belum selesai ya. Artinya pembayarannya belum selesai ya. Jadi nanti masih dalam proses di situ. Nah, tapi ketika sudah, karena sekarang ini sudah tanggal di atas 10 ya, jadi penyiapan selesai, sisa menerima ke Google AdSense. Nah, ini adalah pembayaran ya 21 sampai 26. Kadang cepat, kadang lambat, itu tergantung dari bank teman-teman sendiri. Oke, kemudian untuk di sini teman-teman bisa mengaitkan dengan AdSense manapun punya teman-teman. Jadi ini ya kode AdSense saya. Jadi saya sudah mengaitkan sejak 20 Juni 2020 teman-teman ya. Sudah 2 tahun malah. Jadi ini kayak tabungan online kita. Kalau biasanya sih di luar negeri itu namanya wallet ya, bukan ya. Apa namanya ya? Saya sering buat dulu. Aduh, saya lupa namanya ya teman-teman ya. Tapi itulah. Kemudian di sini ada perjanjian. Jadi ketika misalkan teman-teman klik di sini ada perjanjian, persyaratan-persyaratan yang harus selalu diikuti. Ketika misalkan teman-teman sudah monet dan ingin meninjau kembali aturan-aturannya seperti apa agar tidak dismonetisasi kemudian hari, teman-teman bisa membaca ini. Dan ini ada namanya kolom sakral. Jadi teman-teman jangan klik ini ya, karena ketika diklik ini maka teman-teman langsung terdismonetisasi ya. Jadi sebaiknya jangan. Untuk dukungan, bantuan, referensi ini banyak ya cara menghasilkan uang, teman-teman bisa kunjungi dan buka sendiri ya. Oke. Untuk yang pertama, iklan. Nah, iklan di sini lebih kepada rating ya. Misalkan ya, saya perlihatkan. Jadi di beberapa video saya sebelumnya saya memberikan rating mandiri. Jadi rating ini muncul ketika misalkan teman-teman mengupload video di komputer atau PC, dan kemudian teman-teman memberikan rating sendiri. Ini akan berdampak apa? Di sini akan ada keterangan ya. Coba teman-teman lihat ya. Saya biasanya klik ya. Coba mana ya? Ada biasanya peninjauan otomatis. Nah, ini ya. Jadi oh nggak ada ya. Jadi sebenarnya begini, ini dimaksudkan rating ini ketika kita misalkan memberikan penilaian mandiri terhadap konten kita bahwa patuh dengan pengiklan, itu langsung akan diberikan dolar hijau. Biasanya ketika misalkan kita sudah melakukan sampai 10 kali, YouTube sudah percaya dengan kita, dan itu langsung dihijaukan saja seperti itu. Dan beda juga ketika misalkan teman-teman mengatakan bahwa di dalam konten itu adalah konten-konten yang kontroversial atau konten-konten orasi apa dan semacamnya, pokoknya yang terkait tentang penyebaran sara, melanggar pedoman komunitas. Nah, itu bisa dikenakan pemblokiran atau dolar kuning. Jadi teman-teman secara otomatis akan seperti ini ketika misalkan teman-teman mengaktifkannya. Ini ada keterangan jenis peninjauan otomatis ya.
Jadi ini sudah muncul karena saya sering memberikan rating ya. Oke, itu untuk rating ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya merchandise. Jadi merchandise ini merupakan layanan yang dibuat YouTube di mana kita bisa menjual merchandise dari channel kita. Ini saya coba buka tokonya, mudah-mudahan terbuka dan masuk ya. Jadi saya memiliki store atau toko sendiri, tapi karena ada pembatasan di Indonesia ini tidak muncul ya. Coba saya membuka ke apa nama tokonya dulu ya, saya lupa. Ada ya. Dulu ada nama tokonya, saya agak lupa sih teman-teman ya. Coba ya. Jadi ini produk-produk yang saya jual ya. Jadi ada tote bag, ada coffee mug, ada men's hoodie dan ada men's hoodie. Jadi saya nggak jual baju-baju yang biasa teman-teman jumpai di merchandise yang lain ya. Ini sebenarnya muncul ya ketika settingan negaranya itu saya luar negeri, misalkan Amerika. Ini akan muncul. Hanya saja saya tidak menggunakan itu. Dan terkhususnya buat teman-teman yang ingin mengorder baju seperti ini, merchandise seperti ini, langsung saja masuk ke bagian live ini. Ada biasanya saya sematkan ya, dan ini langsung akan dikirim dari luar negeri kok, bukan saya ya. Jadi bukan saya mencetakkan, bukan saya yang membuatkan. Jadi dari luar negeri, di sini cuma menggunakan logo saya teman-teman, seperti itu ya. Jadi fasilitas ini dibuatkan langsung ke YouTube, dan proses hasil penjualannya bagi hasil juga. Jadi YouTube masuk ke sana, masuk ke kita juga, seperti itu. Saya juga sudah pernah order sih satu kali jaket, tapi belum kunjung datang ya teman-teman. Harga jaketnya sekitar berapa ya, $60 ya teman-teman ya. Ya berapa ya kalau $60? Sekitar 700.000 ya teman-teman, sudah dengan ongkir. Tapi mereknya bagus ya, kualitasnya maksud saya bagus. Oke, nah selanjutnya ada fasilitas namanya fasilitas langganan ya teman-teman ya. Nah, fasilitas langganan ini tentunya tiada lain dari kelas yang teman-teman ikuti saat ini. Bahwasanya untuk fasilitas langganan ini sudah banyak ya. Jadi saya memperlihatkan dulu anggota langganan saya. Dan ini berbayar ya teman-teman ya. Jadi saya perlihatkan langganan saya, ini sudah banyak ya. Ada sudah 6 bulan bertahan sampai saat ini. Ya, sudah banyak ya. Bahkan ada yang baru join malah teman-teman. Baru join beberapa hari yang lalu, dan ini adalah langganan-langganan yang sudah hampir expire ya. Nah, ini adalah langganan yang baru-baru join, dan setelah join langsung akan saya masukkan ke dalam grup. Tentunya langganan ini memiliki satu kelas dengan tarif yang paling murah, yaitu sekitar 19.900 ya. Jadi beda dengan kelas-kelas lain mungkin yang memiliki memiliki lebih banyak sih dari itu ya. Dan untuk penghasilan dari langganan ini ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini belum ada pajak ya, ini nanti dipotong pajak ya. Jadi setelah misalkan 1 bulan itu akan ada potongan pajak. Nah, inilah yang saya maksud oleh pelangganan. Jadi ini ya, jadi saya cuma membuat satu kelas saja, di mana terdiri dari priority banyak ya. Pokoknya fasilitas ini nanti akan masuk juga di AdSense kita setelah misalkan kita sudah memiliki langganan sendiri. Tapi yang bisa membuat langganan itu jika subscriber teman-teman sudah 4.000 kalau tidak salah ya. Dan yang penting adalah buatlah komunitas atau kelas yang dimana itu mampu mengakomodir orang banyak. Artinya jangan sampai orang-orang itu kecewa gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya supers ya. Supers ini adalah bagian dari fasilitas baru YouTube, yang dimana ini akan muncul selama premiere atau selama live ya. Seperti saat ini, bagiannya itu ada di bagian bawah ya. Ada bagian dolar, dan di situ teman-teman bisa mengklik itu untuk menunjukkan teman-teman bagaimana dukungannya, seperti itu. Ini ada dukungan kami dari Glazy Boy, ringgit Malaysia 15 ya. 15 rupiah ya, 15 dolar apa ya, 15 ringgit ya kalau nggak salah ya. Golewo ya, ada Golewo dengan loyalitasnya sudah sampai 4 kali ya. Pokoknya enak ya, ketika misalkan sudah seperti ini, maka itu juga akan masuk ke AdSense, tapi sebelumnya akan dibagi hasil dulu dengan YouTube.
Katanya sih proporsinya 70/30 ya, tapi saya nggak tahu sih bagaimana sebenarnya. Sama halnya langganan tadi, meskipun langganannya sejumlah seperti ini, tapi yang masuk ke AdSense itu nggak sampai 1 jutaan ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya Peduli ya. Peduli penggalangan dana, ini saya pikirnya bagus ya, karena merupakan amal jariah buat teman-teman ya. Ya bagi yang beragama muslim, bahwasanya kita bisa membuat penggalangan dana, khususnya saya di sini adalah untuk penggalangan dana Al-Quran. Tapi banyak teman-teman, apakah ingin membuat, apakah ingin gabung ya. Jadi tergantung ya teman-teman mau memilih yang mana. Hanya saja ini merupakan bentuk-bentuk kontribusi kita terhadap pihak ketiga dengan cara membuat penggalangan dana di YouTube. Nah, jadi itu ringkasan singkat ya. Jadi pada intinya ketika misalkan teman-teman sudah monetisasi, teman-teman tidak bisa langsung gajian seperti itu. Masih ada tahapan yang teman-teman harus ikuti. Yang pertama, teman-teman harus mengumpulkan $10 pertama. $10 pertama itu bisa dikumpulkan ketika teman-teman sudah memiliki video, sudah diaktifkan semua monetisasinya, dan juga penghasilan itu masuk terus seperti itu. $10 itu kan Rp130.000. Ketika sudah terkumpul, maka teman-teman akan berhak mendapatkan email ya dari YouTube. Email yang pertama itu meminta teman-teman untuk memverifikasi alamat, memperbaiki alamatnya, jangan sampai salah. Ketika misalkan sudah perbaiki, maka teman-teman akan dikirimkan PIN. Setelah PIN dikirimkan, teman-teman akan diminta lagi mengirimkan rekening ya. Setelah penautan rekening, maka kalau nggak salah ada lagi namanya uji coba masuk ke rekening ya oleh Google Asia. Ketika itu sudah selesai, maka tidak lama lagi teman-teman akan gajian. Nah, kemudian untuk bagian-bagian di atas ini adalah penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan selain dari AdSense ya, bukan AdSense sih, selain dari iklan di video YouTube ya, seperti itu. Seperti merchandise, langganan, supers. Kalau iklan kan jelas bahwa dia masuk ke video. Nah, jadi pada intinya ketika sudah monet, itulah yang menjadi pondasi awal teman-teman untuk berkreasi ke depannya. Jadi ketika misalkan teman-teman belum memiliki channel, silahkan dulu dibuat. Ketika teman-teman belum monet, silahkan dimonetisasi channelnya. Banyak sih argumen mengatakan begini, saya inginnya channel saya dimonetisasi aja dulu. Saya sih maunya channel saya fokus aja dulu cari subscriber. Semua sebenarnya pandangannya bagus ya. Pandangannya benar, tidak ada yang salah. Hanya bagaimana teman-teman menjalaninya saja. Kadang ada juga yang mengatakan begini, saya maunya seiring berjalannya waktu saya ingin monet, subscriber juga bertambah. Itu semua benar. Ingat ya, yang seperti dikatakan YouTuber ternama, bahwasanya tidak ada YouTuber yang gagal, tapi YouTuber yang berhenti upload. Saya sih guru besar saya Denjici, jadi dia katakan begini, semenarik apapun konten Anda, sebagus apapun editan Anda, ketika itu karya Anda sendiri dan diupload di YouTube, banyak atau tidaknya nonton, yang kecewa, yang penting sudah diupload. Urusan ada yang nonton itu urusan belakang teman-teman. Yang penting karya kita sudah diupload. YouTube itu sistemnya rekomendasi, lambat laun video kita pasti akan terrekomendasikan. Dengan catatan, teman-teman harus memperbaiki SEO, tag, thumbnail, dan title, deskripsi juga, seperti itu ya. Jadi seperti itu pada intinya. Oh ya, ada hal yang belum saya bahas, yaitu ini, kapan kita menerima pembayaran. Jadi di YouTube itu mengatakan nilai minimum ya. Jadi apakah setelah kita menerima PIN, apakah kita langsung bisa gajian? Belum ya teman-teman ya. Jadi ini ada penjelasannya, bahwasanya ketika misalkan kita sudah monet ya, ketika kita sudah monet, yang pertama kita harus menginformasikan pajak ya. Ini ya pajak yang pertama ya. Pajak itu saya pikirnya banyak tutorial dan bisa diisi tanpa NPWP, bisa juga pakai NPWP. Terus yang kedua, nilai minimum verifikasi alamat. Nah, disinilah yang saya maksudkan, teman-teman harus verifikasi PIN ya yang dikirimkan dari pos. Terus yang ketiga, metode pembayaran. Nah, di sini akan dikirimkan bagaimana sih bentuk metode pembayarannya, dengan rekening apa.
Kemudian nilai minimum pembayaran, ya yang keempat ya, nilai minimum pembayaran. Jadi nilai minimum pembayaran kita akan diminta ada ya, seharusnya di sini disebut sih, tapi ada ya. Jadi nilai minimum pembayaran adalah 1.300.000 atau $100 teman-teman. Ya, jadi nilai minimum pembayaran itu 130 1.300.000 ya. Kemudian nilai minimum pembatalan dibatalkan ketika saldo akun Anda lebih besar dari nilai minimum pembatalan. Oh ini ya, ketika misalkan ada penangguhan ya, misalkan begini. Misalkan ya, ini nanti sih saya buatkan konten ya. Misalkan begini, teman-teman memiliki channel ya, taruhlah penghasilannya 1 miliar di AdSense ya, sudah masuk tuh. Cuman teman-teman terdismonetisasi. Nah, bagaimana uang kita di dalam AdSense itu ya? Bagaimana uang kita di dalam AdSense itu? Maka itu nanti bisa dicairkan ketika sudah 90 hari atau teman-teman termonetisasi kembali. Enggak seperti dia. Jadi seperti ini. Teman-teman misalkan ada channel berpenghasilan 1 miliar. Teman-teman sudah monet. Kemudian terdismonetisasi karena melanggar, tapi uangnya sudah ada di AdSense 1 miliar. Apakah itu bisa dicairkan? Tentu tidak, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus monet dulu. Ketika sudah monet, jadi setelah monet itu 90 hari dari itu akan masuk kembali gajinya teman-teman ya. Karena jika tidak, itu juga akan berdampak ke kitanya, misalkan kepercayaan kita kepada YouTube. Ini kan ada persyaratannya. Anda akan menerima pembayaran final waktu sekitar 90 hari sejak akhir bulan, asalkan Anda menyelesaikan langkah-langkah dan mendapatkan pembayaran. Ya, seperti itu. Nah, inilah nilai minimum per mata uang yang akun pembayaran. Jadi ini ada pembayaran yang disampaikan nilai mata rupiah ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian ya ini sudah dijelaskan semua ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk nilai pembayaran yang disampaikan oleh YouTube. Jadi pada intinya ketika misalkan teman-teman sementara ber-YouTube kemudian terdismonetisasi karena sudah banyak kejadian seperti dia, uangnya di dalam itu di kemana tidak bisa diambil, ternyata masih bisa dicairkan ketika sudah monet. Tapi 90 hari ya, 90 hari jedanya. Nah, jadi kalau saya berpikir begini, kalau ada istilah seperti itu, mending saya buat konten saja, meskipun re-upload, yang penting mendongkrak view dan penghasilan, nggak apa-apa terdismonetisasi karena nanti kan masuk ke AdSense, nanti tetap gajian. Nah, kasus itu sudah pernah terjadi di langganan kami. Jadi langganan kami itu namanya channelnya adalah konten musik. Jadi fokus monet dengan konten original dan mengupload konten musik, sempat viral sampai jutaan view barangkali ya, dan dismonetisasi oleh YouTube karena pelanggaran, tapi lambat laun gajinya tetap masuk di AdSense ya. Dan itu di langganan kami ada, saya nggak sebut nama ya. Dan itu berhasil teman-teman. Jadi kalau seperti itu mending menggunakan fasilitas itu, tapi jangan ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan cara yang alami ya. Dan ada juga yang mengatakan begini, setelah monetisasi lebih baik kita menggunakan VPN. Oke teman-teman. Jadi bukan hanya 1-2 kali ya, sudah banyak kejadian yang seperti ini. Meningkatkan penghasilan kita dengan VPN. Oke, mungkin hari ini kita mendapatkan penghasilannya, tapi besok bisa jadi drop. Dan yang selanjutnya masalahnya AdSense kita bisa dibatalkan. Bagus kalau dibatalkan, tapi kalau dinonaktifkan itu yang paling parah. Dinonaktifkan, channel kita konsekuensinya tidak bisa ditautkan dengan AdSense manapun. Terus yang kedua, AdSense kita sudah ditutup, KTP kita diblokir, nggak bisa daftar apa-apa. Terus selanjutnya kita dapatnya 0, bukannya malah untung tapi malah buntung teman-teman. Seperti itu ya. Jadi jangan sesekali melakukan pelanggaran yang ada di YouTube. Baik teman-teman sekalian, jadi saya menyapa-nyapa dulu. Halo ya, jadi silahkan komen ya. Buat teman-teman yang misalkan ingin bertanya, boleh menggunakan fasilitas super chat supaya komentarnya itu atau chatnya itu tersematkan ya, supaya saya bisa jelas baca. Ataukah teman-teman memberikan dukungan dengan super sticker ya, seperti itu. Ada juga namanya ternyata super thanks. Ya ini ya, super thanks. Jadi ini mungkin fitur baru ya.
Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman ya. Jadi saya sih berharapnya bahwa eh, eh, teman-teman di channel ini, yang mengikuti live streaming ini bisa termonetisasi sesegera mungkin. Ingat ya, ketika sudah monet bukan berarti itu adalah akhir, tetapi baru awal dari perjuangan kita sebenarnya. Ya, jadi seperti yang dikatakan mentor saya tadi, bahwasanya tidak ada YouTuber yang gagal, tapi YouTuber yang berhenti upload, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman langganan, selamat bergabung ya. Jadi nanti kedepannya misalkan kita akan melakukan live seperti ini setiap malam minggu ya. Dan juga mungkin untuk uploadan video saya akan berubah, karena semenjak saya melakukan polling itu ternyata disetujui dari hari Senin dan hari Jumat. Jadi saya akan mengupload video di malam Selasa dan malam Sabtu ya. Dan live streaming seperti ini di malam Minggu, teman-teman. Ya. Jadi ya, mudah-mudahan dengan peralihan itu teman-teman juga bisa menyimak semua video-video yang ada di Viral Bugis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah berapa menit ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa terlalu lama-lama sih juga. Coba cek ya. Ya, baru 21 menit ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, itu terkait tentang monetisasi. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan ketika channel kita tidak termonetisasi ya. Nah, seperti channel-channel The Lyric misalkan, channel-channel musik yang banyak, yang besar ya, tetapi itu tidak termonetisasi dan bahkan mendapatkan penghasilan. Ya, bisa ya. Yang pertama, ini sudah disampaikan di YouTuber, bahwasanya tim YouTube ya, bahwasanya teman-teman semua bisa mendapatkan penghasilan meskipun tidak termonetisasi dengan menggunakan fasilitas YouTube Source. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dengan menggunakan fasilitas YouTube Source. Kalau misalkan teman-teman menggunakan musik dan videonya original, itu kemungkinan bisa direkomendasikan untuk dapat video source. Pendanaan video source. Dan tidak sedikit, kalau nggak salah itu $100 minimal ya, sampai $1.000 ya kalau nggak salah. Dan untuk penerimaannya itu pemberitahuan email bulan ini, maka bulan berikutnya akan cair. Dan itu tidak berlaku satu kali, itu akan berlaku berikutnya ketika performa dari source kita itu meningkat terus, seperti itu. Jadi kalau seumpama bulan Januari teman-teman menerima email, maka bulan Februari menerima gajian. Tapi performa source kita bulan Februari meningkat, maka dapat email lagi, cair bulan Maret lagi, seperti itu. Itu untuk channel yang belum monet ya. Nah, itu pencairannya melalui AdSense juga. Terus yang kedua, channel The Lyric. Loh, ada yang mengatakan itu penghasilannya ini kecil, tapi kalau di Social Blade itu tinggi. Tapi ingat ya teman-teman ya, Social Blade itu cuma rekomendasi, prediksi berdasarkan view ya. Itu tidak benar ya. Jadi bisa sih membuat konten dari Social Blade, nggak masalah, tapi itu belum bisa menentukan antara channel yang sudah monet dan belum monet. Itu cuma estimasi ya. Nah, bagaimana cara The Lyric dan channel-channel yang lain yang besar yang menggunakan konten hak cipta mendapatkan uang dari itu? Nah, mereka berpenghasilan di luar AdSense, seperti endorse ya. Dengan banyaknya subscribernya, dia kan bisa memasukkan di kolom komentarnya, silakan follow in dan semacamnya. Ada juga namanya tab komunitas. Jadi dia bisa memposting channel di situ dan bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Tentu siapa sih yang nggak kenal channel The Lyric? Siapa sih nggak kenal channel-channel besar seperti itu? Menaruh postingan komunitas dengan di beranda channel kita, itu kan akan mendongkrak view dan subscriber channel kita. Pasti orang penonton akan penasaran, siapa sih itu? Siapa sih Viral Bugis dipostingkan di The Lyric misalkan? Kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu penghasilan di luar AdSense. Nah, jadi ada dua, penghasilan di dalam AdSense dan penghasilan di luar AdSense. Nah, jadi banyak. Pokoknya teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini untuk
menjadi sampingan atau kebutuhan umum, nggak jadi masalah. Semua bisa ya. Yang penting pada intinya tetap teman-teman tetap semangat ya. Saya sih salut sekali dengan beberapa langganan juga, karena ternyata YouTube itu bukan disenangi oleh para remaja misalkan ya. Kalau dari rentang estimasi umur ya, kalau rentang estimasi umur saya akan memperlihatkan rentang umur yang suka nonton video saya atau bermain YouTube ya, itu di umur 25 sampai 34. Ternyata ada juga dari 45 sampai 54 teman-teman. Nah, kalau usia seperti itu seperti sudah di atas remaja, sudah dewasa dan semacamnya ya. Artinya sudah senior sekali lah, tapi tetap ber-YouTube. Artinya dia tidak ingin ketinggalan dan dia menyadari bahwa sekarang yang akan menjadi trending adalah dunia digitalisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat istilahnya sangat hebat lah menurut saya, karena belum tentu kita yang di sini atau teman-teman yang di sana bisa seperti itu di saat usia seperti itu ya. Jadi hebat ya. Jadi pada intinya teman-teman, sebagai kesimpulan malam ini, bahwasanya tidak ya, baca komen dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Rian Cancer ya ambil alih pertanyaan-pertanyaan. Silakan dicek ya. Dan mungkin juga buat pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tidak sempat saya bacakan malam ini, langsung saja di copy di komentar aja di bawah video ini ya. Dan terlebih lagi buat teman-teman sekalian yang baru bergabung, silahkan di subscribe agar kiranya tidak ketinggalan informasi di video-video berikutnya. Oh ya teman-teman, juga sedikit informasi bahwasanya di channel saya sudah membuat playlist, yang playlistnya itu berepisode ya. Jadi ada playlist terkait tentang analitik algoritma YouTube, ada playlist terkait gaji YouTube, hak cipta, musik dan sebagainya, banyak ya. Jadi ada perbaharuan. Teman-teman bisa menantikan videonya, nanti saya akan upload setiap hari Senin dan Jumat. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, ketika teman-teman sudah monetisasi, jangan beranggapan bahwa bisa langsung gajian, dan itu bukan akhir tapi baru awal dari perjuangan kita sebenarnya. Seperti itu, sekian dan terima kasih. Salam YouTube.